Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, Ya, Pak. silakan duduk. Oh, Pak, terima kasih. Bagaimana kabarnya Rian? Alhamdulillah baik Pak. Oh, bagaimana keadaan di sekolah selama ini? Bersahabat juga sih Pak. Biasa. Oh, iya. Sekarang jam siapa? Jam matematik ya Pak. Oh, matematik ya. Bagaimana belajar sekarang? Kurang lebih seperti biasa sih Pak dari kemarin. Kalau hari-hari di sekolah ada kendala sesuatu, bisa diceritakan? Alhamdulillah Pak. Ada tapi memang saya sering pulang sekolah sih Pak. Oh, sering terlambat ya? Ya. Kira-kira kenapa bisa terlambat? Mungkin karena saya mau adik kami Pak. Saya punya adik. Jadi tujuan Rian kesini mau melakukan konseling ya? Oke. Bagaimana kesini? Nyaman? Takut dengan Bapak? Tidak apa-apa. Tidak ya? Ya. Anak muda nggak pada takut ya? Oke Rian. Pak. Jadi sebelum kita masuki ke tahap konseling, Ya. Bapak perlu menjelaskan sedikit ya. Ada beberapa cara yang dilakukan dalam konseling nanti ya. Tapi sebelumnya ini udah siap kan? Sudah siap ya. Sebelumnya untuk memberkahi apa yang kita lakukan nanti. Jadi sekarang kita berdoa. Boleh kan? Oke. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, Rian. Jadi dalam konseling itu ada asas-asas konseling ya. Salah satunya adalah asas kerahasiaan. Jadi Rian kesini nanti menceritakan hal-hal apa yang Rian alami selama ini dalam belajar. Itu nggak perlu malu-malu ya, karena itu kita guru BK akan merahasiakan apa yang diungkapkan oleh siswa tentang masalah yang dia hadapi ya. Kemudian azas-azas keterbukaan ya. Rian di sini nanti menceritakan masalahnya ataupun apa-apa yang menyebabkan masalah itu terjadi kepada Bapak secara terbuka ya. Pokoknya Rian nggak usah takut-takut ya. Yang penting nyaman, belajar, bisa lancar ya. Kemudian nanti dalam proses konseling itu caranya nanti Rian menceritakan masalah yang Rian hadapi. Kemudian kita sama-sama nanti mencari alternatif solusinya. Kemudian Rian sendiri nanti yang memutuskan solusinya. Boleh seperti itu kan? Boleh Pak. Boleh ya. Kira-kira bisa nggak diceritakan apa yang Rian alami selama ini? Selama ini Pak sih lihat saya tidak Sering telat selamat sekolah. dalam hal sekolah. Kemudian apa Kemudian ini? nanti
Pak, itu aja cuma itu. Itu saja. Itu saja. Mungkin ada yang lain. Coba diceritakan. Lain. Ada. Coba diingat-ingat mungkin. Bisa? Gara-gara adik kayak tempat tebak sekolah. Ya, bisa jadi. Rian kesehariannya itu seperti apa? Kalau di sekolah seperti apa? Bisa diceritakan. Sekolah dengan guru-guru bagaimana? Alhamdulillah Pak, baik. Baik ya. Kalau masalah nilai itu bagaimana? Kemarin? Normal saja Pak, mengikuti Normal ya? normal Pak. Iya, anak cerdas ya. Adil, Pak. Rian masih punya orang tua? Masih Pak, alhamdulillah. Masih ya? Pekerjaan orang tuanya apa? Keluarga Pak, dari ayah kerjanya di TNI. Oh, TNI. Oh, anak TNI ini rupanya ya. Ya. Masa anak TNI ini terlambat nih? Ini nggak mungkin nih ya. Kalau ibu Ibu, mana aja Pak, ya sih. di rumah ya. Kalau keluarga Rian berapa? Punya adik? Punya kakak? Punya, Punya. adik punya, kalau kakak nggak punya dia anak pertama. Oh, Rian anak pertama ya. Adik ada berapa? Adik punya 3. 3 ya. Oke, Rian. Kira-kira bisa nggak diceritakan sama Bapak apa yang menyebabkan Rian itu bisa terlambat ke sekolah? Mungkin ada bangun Pak. Telat bangun. Dia bangunnya telat, terus pas telat, dia buru-buru kamar mandi sama adik. Karena pas dia bangun pasti lah dia bilang dia pikiran. Jadi buru-buru lah kami jam sama mandi gitu. Jadi cuma satu. Oh, seperti itu ya. Berarti Rian bangunnya jam berapa? Jam 6:30. Setengah 7. Ya, setengah 7 ya. Jam setengah 7. Berangkat ke sekolah Jam 7:15. 7 lewat 15 ya. Pantaslah terlambat ya Rian ini. Ya, Pak. Ya. Ya. Rupanya terlambat bangun. Kira-kira yang lain ada nggak yang menyebabkan sehingga Rian bisa terlambat ke sekolah? Yang tadi kami Pak, akan ke SD nih. Kami ke SD, SMP lagi Pak. Gimana ceritanya? Bisa diceritakan? Ini pas dia bangun kan otomatis dia kamar mandi. Pas dia kamar mandi, satu mandi, yang lain mungkin ada sarapan dulu Pak. Atau mau melihat roster atau mau pelajaran. Iya. Intinya bahkan telat-telat lah kami gitu, buru-buru gitu. Sudah selesai, motor cuma satu di rumah, itu pakai bapak nih guys. Berarti Rian bangunnya jam berapa tadi? Setengah 7. Setengah 7. Ya, Kemudian berebut kamar mandi dengan adik ya? ya Pak. Iya. Kemudian Kemudian motornya motornya cuma satu. satu. Ya, Ayah kerjanya pakai apa? pakai motor ini Pak. Berarti motornya 2 ya? Cuma ya yang satu tadi pas saya satu. Iya. Punya ayah 1, Ya, yang satu. Sekarang kita akan mencari solusinya, alternatif supaya Rian Itu lama ya. tidak terlambat. Jadi kira-kira apa solusinya supaya Rian tidak terlambat lagi ke sekolah? Bisa diceritakan solusinya itu seperti apa? Mungkin belum cepat Bapak ya. Bangun lebih cepat. Ya. Kira-kira apa usaha supaya Rian bisa bangun lebih awal? Bisa ceritakan? Kalau tidur malam setelah alarm. Ya, berarti tidur itu waktu tidur set Setelah alarm. alarm. Kemudian apa lagi? Kalau bisa lampunya nggak usah dimatikan, biar pas bangun langsung bangun. Ya, berarti lampunya nggak bisa dimatikan ya. Ya Pak. Berarti selama ini Rian tidur matikan lampu ya? Matikan lampu Pak. Ya, udah ada alternatifnya ya. Ya. Berarti waktu tidur menghidupkan Lampu. alarm. Alarm. Ya, kemudian menghidupkan lampu. Lampu. Kemudian apa lagi? Kemudian itu
bicara lagi sama orang tua Pak, biar double bangunnya gitu. Ya, minta bantuan sama orang tua supaya Sama minta. bisa bangunkan lebih awal ya. Ya. Ada lain kira-kira solusinya supaya Rian bangunnya lebih cepat? Baik. Nggak ada ya? Iya. Nah, berarti ini solusinya ada 3 ya. Nanti pilihannya sama Rian sendiri ya. Rian yang menentukan upaya apa ataupun usaha apa supaya Rian itu bangunnya lebih cepat ya. Kemudian ini Bapak akan selalu pantau Rian ya, bagaimana keseharian Rian itu akan selalu Bapak pantau ya. Apakah Rian ini benar-benar akan melakukan hal untuk perubahan atau tidak, itu akan selalu Bapak pantau ya. Karena Bapak ini guru bimbingan untuk kelas 1 sampai 1 itu ada 5 kelas yang Bapak bimbing ya, termasuk Rian ya. Oke. Kemudian Bapak juga ingin menanyakan bagaimana perasaan Rian setelah melakukan bimbingan konseling. Bagaimana perasaannya? Bisa Rian ungkapkan? Bisa lebih senang gitu Pak, lebih karena dapat solusi gitu dari Bapak, saran gitu dari Bapak, lebih senang gitu. Merasa lebih tenang ya? Iya, merasa lebih tenang. Kemudian apa lagi? Ada lagi Pak? Nggak ada lagi ya? Ada lagi. Ya. Oke. Jadi tolonglah ya, diupayakan itu buatlah orang tua bahagia ya. Karena orang tua akan merasa senang apabila melihat anaknya itu sukses ya. Jadi kelelahan orang tua itu mendidik kita dari mulai kita lahir sampai sekarang itu akan terasa hilang apabila melihat anaknya sukses ya. Seperti itu. Rian sayang kan pada orang tua? Ya. Sayang ya. Oke. Jadi tolonglah diupayakan supaya orang tua itu bahagia melihat kita ini sukses ya. Apalagi Rian itu anak pertama. Jadi anak pertama itu menjadi panutan dari adik-adik kita ya. Kalau misalnya Rian nanti jadi tentara, ya adiknya juga mau kan ikut? Mau ikut. Tapi kalau Rian lambat ke sekolah ya, itu adiknya ya, ya. Pokoknya diusahakan lah ya supaya Rian tidak terlambat lagi ke sekolah ya, Rian ya. Jadi kalau perasaannya nyaman tadi ya setelah melakukan bimbingan ya. Nanti ini Bapak akan melihat ataupun memantau terus keadaan Rian ya, supaya Rian berubah ya, ke arah yang lebih baik lagi. Oke Rian, Bapak rasa pertemuan hari ini kita cukupkan ya Rian ya. Nanti kalau misalnya ada masalah-masalah lain ya, nanti bisa diceritakan ataupun bisa datang ke ruang bimbingan dan konseling. Seperti itu Rian ya. Oke, untuk mengakhiri apa yang sudah kita lakukan pada hari ini ya, kita berdoa kepada Allah supaya diberkahi ya. Kemudian kita tutup dengan doa. Doa mulai. Doa selesai. Oke Rian, sampai di sini ya.
Semangat kan? Semangat Pak. Ya, oke. Oke. Terima kasih.